Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yaliqu bi jalalihi wa azimi sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Para hadirin ikhwati fid din wa akhawat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini. Kita sudah masuk di tanggal 9 dari bulan Sya'ban 1447 Hijriah. Berarti sekitar 3 Jumat ke depan, insyaallah ta'ala, semoga Allah menyampaikan kita semua ke bulan Ramadan yang dinanti-nanti oleh kaum muslimin. Baik para jamaah, kita masih di membahas tentang satu ilmu yang sangat penting yang dinasihatkan oleh para ulama berkaitan dengan bulan Ramadan, yakni ilmu tentang fadail, keutamaan-keutamaan dari bulan Ramadan, juga keutamaan-keutamaan dari puasa di bulan Ramadan, dan keutamaan setiap amal yang mengiringinya. Di pembahasan yang lalu kita sudah sampaikan bahwa keutamaan-keutamaan Ramadan itu juga tersurat dari nama-nama bulan Ramadan yang sering dijelaskan oleh para ulama. Ya, di antaranya yang sudah kita bahas, Ramadan itu di antara namanya adalah Syahrus Siyam. Ya, bulan untuk kita menunaikan kewajiban besar yang menjadi salah satu di antara rukun Islam yang 5, yakni ibadah puasa, Syahrus Siyam. Kemudian juga sudah kita jelaskan bahwa Ramadan juga dinamai dengan Syahrul Quran. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, kita lanjut berikutnya. Di antara nama-nama yang lain dari bulan Ramadan itu Syahrul Mubarak atau Syahru Barakatin, bulan yang penuh dengan keberkahan. Berkah itu ziyadat al-khair, kasratul khair, wa ziyadatuhu wa thubutuhu, berlimpahnya kebaikan dan terus bertambahnya kebaikan tersebut, dan kebaikan tersebut senantiasa melekat pada sesuatu yang diberkahi itu. Jadi kalau Ramadan itu bulan keberkahan, berarti bulan tersebut di dalamnya berlimpah yang namanya kebaikan. Syahrani la yanqusani. Makanya kata Nabi, ada 2 bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan limpahan-limpahan pahala di 2 bulan tersebut, dan pahala itu tidak pernah berkurang. Syahru Idin Ramadan wa Dzulhijjah. Syahra Idin, kedua-duanya termasuk bulan yang di dalamnya ada hari raya, yaitu bulan Ramadan, kemudian Dzulhijjah. Disebut oleh Nabi syahrani la yanqusani, 2 bulan yang tidak berkurang pahala di dalamnya. Nah, ini diantara ciri keberkahan, ya, karena berlimpahnya kebaikan dan terus bertambahnya kebaikan itu, dan kebaikan itu senantiasa melekat pada bulan yang istimewa ini. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, semua jenis amaliyah itu tercakup di kebaikan bulan Ramadan, baik yang kaitannya hablum minallah, juga yang kaitannya dengan hablum minan nas. Dan yang sering kemudian ditekankan oleh para ulama
dan masing-masing kita harus berazam untuk kemudian mendapatkannya. Dan ini menjadi ciri khas terbesar keberkahan Ramadan setelah Ramadan itu sebagai bulan Al-Quran adalah Lailatul Qadar. Adanya Lailatul Qadar di bulan tersebut. Ya. Jadi kalau bulan ini tidak punya keistimewaan lain, keutamaan lain kecuali ini saja, misalkan hanya ada Lailatul Qadar, maka lakafa wa syarafa, ya sungguh itu sudah cukup menjadi satu kemuliaan dan keberuntungan tersendiri bagi kaum muslimin. Bayangkan Pak, orang kalau dapat fadilah Lailatul Qadar, berarti dia dapat fadilah ibadah yang lebih baik. Kalimatnya kan khairun, ya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sekarang jangan pakai lebih baik. Taruhlah kita mendapatkan fadilah pahala 83 tahun lebih 4 bulan. Dan itu 1000 bulan. Tapi kan ungkapan Allah, kalimat Allah khairun. Khairun itu lebih baik. Jadi ibadah di satu malam itu lebih baik daripada ibadah di 1000 bulan. Fadilah yang didapatkan dari ibadah satu malam itu lebih baik dari fadilah ibadah yang didapatkan ya dalam rentang waktu 1000 bulan. Kita mungkin tidak akan sampai usia kita sampai 1000 bulan begitu. Karena usianya umat Rasulullah antara 60 sampai 70 tahun saja. Tapi fadilah dari ibadah panjang itu bisa kita dapatkan hanya dengan memaksimalkan satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Baik para jamaah. Namun sayang begitu ya. Karena ini menjadi ujian bagi kita, ini Lailatul Qadar ini digoibkan. Tujuannya apa? Hikmahnya apa? Supaya Allah benar-benar mengetahui siapa yang kemudian serius di dalam mendapatkannya dan siapa yang tidak. Ya, walaupun dari beberapa petunjuk Nabi kita mendapati bahwa Lailatul Qadar itu sering terjadinya di 10 malam terakhir Ramadan, terutama di malam-malam ganjilnya. Tiap tahunnya berbeda-beda. Mungkin di tahun kemarin di malam 21, di tahun berikutnya barakallahu fikum di malam ke-23 dan demikian seterusnya. Namun juga tidak menutup kemungkinan Lailatul Qadar itu bisa saja di malam pertama. Bisa tidak ikhwan? Bisa. Ya, dari situ makanya pentingnya persiapan dan kesiapan. Ya, artinya malam pertama itu harus sudah gaspol sudah. Jangan nunggu nanti saja 10 terakhir saja. Tayyib, 10 terakhir lebih lagi tancap gas. Tapi dari awal ini sudah gaspol ini. Begitu ya. Jangan tersia-siakan. Tayyib, para jamaah yang dirahmati Allah. Dan pembahasan tentang Lailatul Qadar ini sangat-sangat panjang sekali. Nah, ada alternatif sebetulnya Pak, untuk kita bisa dapat keberkahan Lailatul Qadar. Caranya adalah mengamalkan amalan-amalan yang pahalanya semalam suntuk. Itu alternatif. Saat kita tidak leluasa mengkondisikan diri, kan tidak semua berkesempatan itikaf gitu ya. Dan kata para ulama, bukan syarat dapat Lailatul Qadar itu harus itikaf. Syarat sah bukan? Bukan. Artinya kalau enggak itikaf berarti enggak dapat Lailatul Qadar, enggak begitu. Justru afwan, yang katanya sedang itikaf bisa saja dia enggak dapat. Paham maksudnya? Kan yang dapat itu tergantung dia di malam itu ngapain sih, begitu kan? Mohon maaf, ada orang itikaf cuman pindah tidur saja, ikhwan. Pindah tidur. Yang tadinya di rumah pindah tidur ke masjid. Apalagi itikafnya gratis. Ya full sahur, full buka puasa. Ngirit-ngirit ini buat bekal lebaran.
Ternyata pindah tidur saja, bantal guling semua dibawa, begitu kan, kasur dibawa. Taib para jamaah, kerjaannya tidur. Kerjaannya tidur. Habis taraweh kekenyangan tidur. Bangun pas sahur, gitu ya. Nanti sahurnya kebanyakan begitu, karena menunya nikmat begitu kan. Orang kita kan sahur pakai apa, Pak? Pasti nasi kan gitu. Kalau belum nasi belum ketemu makan gitu kan. Walaupun kurma sudah habis 7 gitu. Kurma majol lagi yang gede-gede itu. Tapi para jamaah, akhirnya habis subuh kekenyangan tidur lagi. Bangun zuhur gitu. Ini pindah tidur saja para jamaah. Dia malamnya dipakai tidur, ya enggak dapat, dia enggak dapat keberkahan. Maksudnya tidak dapat keberkahan yang berlimpah dari Lailatul Qadar. Nah, makanya ada alternatif ya yang dijelaskan oleh para ulama, dan ini tentu bisa didapatkan oleh siapapun. Ya, diantaranya apa para jamaah? Salat Isya berjamaah. Ditambah salat subuh berjamaah. Itu jangan ditinggalin. Kenapa? Karena salat Isya berjamaah itu fadilahnya sama dengan salat separuh malam, nisful lail. Kemudian kata Nabi, kalau orang salat subuh berjamaah, maka dia seolah-olah salat malam itu sempurna, semalaman suntuk. Jadi jangan tinggalkan salat Isya berjamaah, kemudian salat subuh berjamaah. Barakallahu fikum. Kemudian para jamaah, salat taraweh bersama imam berjamaah sampai imam selesai. Fadilahnya apa? Sama seperti salat semalam suntuk. Sama seperti salat semalam suntuk. Taib. Berarti kan malam kita dihitung jadi pahala. Kemudian iktikaf di malam hari saja. Ini juga fadilahnya dapat. Taib para jamaah. Artinya gini, iktikaf ideal itu kan 24 jam ya. Sehari semalam, terutama di 10 malam terakhir Ramadan. Nah, tidak semua orang kan diberi keleluasaan, dimudahkan untuk itu. Maka setidak-tidaknya antum ambil malamnya saja. Yang harapan kita ada malam-malam itu yang bertepatan dengan Lailatul Qadar. Taib, dimulainya dari jam berapa? Jelas dari terbenamnya matahari. Begitu Pak. Kalau mau iktikaf itu standby-nya itu sebelum maghrib, supaya ketika dikumandangkan azan maghrib kita sudah ada di dalam masjid. Ya. Karena disebut lailah, malam itu dimulai dari terbenamnya matahari sampai terbit fajar shadiq. Fajar shadiq itu maksudnya waktu sholat subuh. Kalau terbenamnya jam 6 sore, kemudian terbit fajar shadiqnya jam 5, berarti 11 jam ini maksimalkan. Pokoknya 11 jam ini kita ada di masjid, niatin iktikaf. Walaupun kemudian ba'da subuh kita keluar berangkat kerja atau kemana. Ini alternatif para jamaah. Jadi kalau kita ambil malamnya saja, niatnya iktikaf, dan orang yang niat iktikaf itu dapat pahala ibadah. Dapat pahala ibadah. Walaupun kemudian para ulama selisih pendapat, batas minimalnya berapa saat, berapa lama orang itu iktikaf. Sebagian mengatakan 1 jam bisa dikatakan iktikaf. Yang penting dia menghadirkan niat, ya Allah saya iktikaf gitu. Tapi 1 malam itu full, kalau kita manfaatkan untuk iktikaf berarti dapat pahala semalam suntuk. Jangan keluar kecuali kalau selesai sholat subuh. Ya, kalau bisa bahkan setelah syuruk baru keluar dari masjid. Nah, kalau malamnya ini dimanfaatkan dan pasti harapan kita ada di antara malam itu yang bertepatan dengan Lailatul Qadar, berarti kita dapat fadilah. Nah, ini keberkahan dari bulan Ramadan. Makanya dikatakan syahrul mubarak. Taib para jamaah, dan banyak poin-poin yang lain terkait dengan Lailatul Qadar. Juga ada amaliyah yang namanya zakatul fitri. Ini kaitannya dengan hablum minan nas.
Masya Allah ya. Empati kaum muslimin kepada sesama itu nampak ya, meningkat, dan kita saksikan bersama antusiasnya begitu besar. Ya kan? Coba perhatikan infak masjid di bulan Ramadan. Ada peningkatan? Ada, bendaharanya mana? Meningkat enggak? Berkurang atau bertambah? Bertambah. Berarti kan ada geliat kaum muslimin untuk berinfak. Begitu kan? Zakatul fitri juga demikian. Zakatul fitri, Masya Allah, orang-orang miskin tertangani, begitu ya. Anak-anak yatim, barakallahu fikum. Coba antum lihat panti-panti asuhan selalu dapat undangan kan begitu. Terutama Sabtu Ahad ya. Perusahaan ya mengundang anak-anak yatim tolong hadir di acara bukber, begitu kan? Datang ke hotel nanti jepret-jepret disantuni. Itu kan sudah terjadi di bulan-bulan yang lain. Para jamaah, ini di satu sisi menunjukkan bahwa geliat ya, hablum minan nas di bulan Ramadan itu begitu besar. Dan Masya Allah, walhamdulillah ya, orang itu kalau di bulan Ramadan semuanya sumringah. Kenapa? Orang miskin saja bisa makan. Orang miskin mereka dapat santunan ya, sehingga semuanya dalam nuansa kebahagiaan. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Berikutnya ya, di antara fadilah atau di antara nama-nama lain dari bulan Ramadan, Ramadan juga dinamakan dengan Syahrul Qiyam. Bulan untuk kita banyak berdiri melakukan ibadah salat. Berarti bukan hanya 5 waktu yang kita kerjakan. Kalau yang wajib kan terbatas gitu kan. Yang sunnah ini yang berlimpah kesempatannya, berlimpah peluangnya, terutama di bulan Ramadan. Kemarin sudah kita bahas bagaimana Syahrul Quran, Ramadan itu sebagai Syahrul Quran, dan dicontohkan oleh Nabi melalui riwayat Abu Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah salat bersama Nabi di satu malam Ramadan, 1 rakaat baca berapa surat? Para jamaah, 1 rakaat baca berapa surat? 3 surat. Surat apa saja kemarin? Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Ada yang sudah praktekkan baca di malam hari? Berapa jam Pak? Taib, para jamaah. Nah memang begitu. Salafun saleh juga begitu. Imam Asy-Syafi'i menghatamkan Quran sekian puluh kali di bulan Ramadan di dalam sholatnya. Di dalam sholat apa kira-kira? Di dalam sholat sunnah. Karena sholat wajib terbatas. Sholat wajib 17 rakaat saja. Itu pun ngikutin imam kan. Nggak bisa kan kita kalau jadi makmum, saya pengen panjang rakaatnya, saya mau baca Al-Baqarah saja 1 rakaat. Oh kita makmum harus ngikutin imam. Berarti itu sholat sunnah. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi isi Ramadan itu dengan qiyam ya, terutama qiyam Ramadan di malam hari yang kemudian diistilahkan dengan sholatut tarawih. Tarawih itu artinya julus, duduk. Kenapa? Karena Nabi biasanya ada jeda istirahat duduk ya, setiap kali selesai 4 rakaat dari sholatnya di bulan Ramadan. Baik para jamaah, jadi ya jangan tergesa-gesa ya, 2 rakaat jeda sedikit, naik lagi 2 rakaat. Nah, setelah dapat 4 duduknya agak lama. Mau yang ke WC silahkan ke WC dulu ya, yang haus silahkan minum dulu begitu. Yang mau lanjutkan ya bacaan Qur'annya bisa lanjutkan bacaan Qur'an gitu ya. Nanti jarak sekian menit berdiri lagi begitu. Jadi nyaman begitu ya. Kita menjalaninya dengan sangat nyaman dan tenang ya. Tidak terburu-buru. Itu namanya tarawih. Jadi kalau 23 rakaat cuma 7 menit bukan tarawih itu namanya. Ya, namanya apa itu, Pak? Itu sedang olahraga gitu. Taib para jamaah. Itu ya Syahrul Qiyam. Dan ini fadilahnya besar. Ghufira lahum ma taqaddama min
dzambi, diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Taib para jamaah, diampunkan dosa yang telah lalu. Kata para ulama, kalau dosa yang lalu yang dia miliki itu dosa besar, maka dengan amaliyah ini, dosa besarnya itu jadi terkurangi, diringankan dengan amalan-amalan ini. Kalau dosa-dosa dia yang lalu itu adalah dosa-dosa kecil, maka dengan amaliyah ini terhapuskan. Bagaimana kalau orang yang melakukan amaliyah yang dikatakan ghufira lahu ma taqaddama min dzambih ini, ternyata tidak punya dosa dia ini. La kabirah wala saghirah. Tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Misalkan Pak, saking istimewanya ini orang, saking bertakwanya ini orang, tidak punya dosa besar, tidak punya juga dosa kecil. Nah, dia melakukan amalan-amalan yang menggugurkan dosa-dosanya yang telah lalu. Maka kata para ulama, karena dia tidak punya dosa besar, dia tidak punya dosa kecil, maka amaliyah tersebut mengangkat derajatnya di sisi Allah. Masya Allah kan? Maka tarawih itu jangan ditinggalkan. Ya, jangan ditinggalkan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Kalau kita punya dosa besar di masa yang lalu, itu terkurangi ya, dari kadar besar dengan amaliyah ini. Kalau dosa kita kecil, terhapuskan, hilang sama sekali. Kalau kemudian kita tidak punya dosa, diangkat derajat kita. Taib para jamaah. Nah, itu syahrul qiyam. Ramadan itu syahrul qiyam. Baik para jamaah. Berikutnya, Ramadan juga dikatakan syahrul ibadah, bulan ibadah. Karena memang pahala beribadah di bulan Ramadan ini jelas berbeda dengan beribadah di selain bulan Ramadan. Coba antum perhatikan, semua jenis ibadah itu semarak di bulan Ramadan. Walhamdulillah. Ya. Nanti di bulan Ramadan orang yang ke masjid itu banyak sekali wajah-wajah baru. Begitu kan? Berarti kan ada daya tariknya nih Ramadan. Masya Allah, gitu ya. Kalau hari pertama full nggak di sini Pak? Hah? Full sampai ke bawah. Bawah ibu-ibu ya. Sampai keluar tidak? Barakallahu fikum. Jadi kan ada geliatnya. Ya, karena memang Ramadan adalah bulan ibadah. Bagus, itu dari satu sisi bagus. Ada wajah-wajah baru, alhamdulillah. Ya. Jangan juga disindir-sindir, kasihan gitu ya. Pak, baru nongol Pak, kemana aja selama ini 11 bulan kok nggak pernah nongol. Jangan, nanti malah kabur dia. Tidak apa-apa ya. Taib para jamaah, walaupun nanti ujiannya adalah selepas Ramadan, dia tertarik saja datang ke masjid di bulan Ramadan, itu sudah satu poin bagus. Mudah-mudahan selama dia nongol ke masjid itu tersentuh hatinya, dapat hidayah, sehingga selepas Ramadan dia tetap jadi ahli masjid. Begitu para jamaah. Kita doakan ya, sebagaimana kita juga mendoakan diri sendiri, kan begitu. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Umrah di bulan Ramadan juga geliatnya luar biasa. Ya kan Pak? Mahal mana umrah di bulan biasa dengan Ramadan? Mahal di bulan Ramadan. Besar mana tantangannya umrah di bulan biasa dengan umrah di bulan Ramadan? Besar di bulan Ramadan. Maka otomatis pahalanya juga pasti lebih besar. Nabi menyebut umrah di bulan Ramadan itu sebanding dengan pahala haji. Ya kan? Ada jamaah cerita saking rutinnya tiap tahun itu umrah Ramadan. Dia sampai cerita gini Pak, kalau umrah bulan biasa itu kayak jalan-jalan aja. Kalau umrah bulan biasa itu kayak piknik aja jadinya. Maksudnya apa? Ya mungkin beliau cerita tidak ada tantangannya. Ya, bukan berarti meremehkan, tapi memang yang
pengalaman umroh di bulan Ramadan pasti paham, kan begitu ya? Bagaimana rintangan, hambatan, tantangan ya untuk kita kemudian bisa ya beribadah di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi ya, dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan mungkin zahmah, krodit begitu ya. Orang semuanya memburu begitu ya bulan Ramadan, bahkan barakallahu fikum juga dengan biaya yang tidak sedikit. Taib para jamaah. Itu ya, maka Ramadan itu syahrul ibadah. Kemudian juga Ramadan dikatakan syahrul ghufran, syahrul maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan pengampunan. Ya sebagaimana di Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim bahwa man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang siam, di satu redaksi siapa yang qiyam, ya di satu redaksi siapa yang qiyam di Lailatul Qadar dengan dasar iman dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, bahkan Nabi mencela orang-orang yang diberi kesempatan oleh Allah masuk ke bulan Ramadan ya, tsumman salakha min, kemudian dia berhasil keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan dia tidak mendapatkan ampunan dari sisi Allah. Celaka orang begitu. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian di bulan Ramadan juga tiap malamnya Allah Subhanahu wa taala membebaskan sebagian para hambanya dari siksa api neraka. Begitu kan Pak? Tiap malam Allah walillahi utaqa'u minan nar. Ya. Allah Subhanahu wa taala membebaskan dari siksa api neraka beberapa hambanya, ya. Allah bebaskan dari siksa api neraka, dan itu kulla lailatin, di setiap malamnya kata Nabi. Nah ini juga menjadi bantahan bagi sebagian orang yang mengatakan bahwa 10 pertama itu rahmat, 10 kedua ampunan, 10 ketiga ya itkun minan nar. Ini hadisnya dhaif. Membagi Ramadan itu menjadi 3. Katanya 10 pertama itu rahmat, 10 kedua magfirah, 10 ketiga pembebasan dari api neraka. Nabi menyebutkan pembebasan dari api neraka itu terjadi di setiap malam. Maka demikian pula rahmat dan magfirahnya akan selalu turun di setiap malam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Sehingga ini memacu ya, memicu semangat kita untuk memaksimalkan seluruh hari-hari dan malam-malam di bulan Ramadan. Karena sejatinya semuanya adalah magfirah, semuanya gufran. Ya semuanya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat dari Allah, juga pembebasan dari siksa api neraka. Berikutnya para jamaah, Ramadan juga dikatakan sebagai syahrus sabr, bulan kesabaran. Karena memang selama bulan Ramadan itu kita dididik untuk sabar. Dididik untuk sabar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan mengajari kita ya, bahwa as-siyamu junnah, puasa itu adalah tameng perisai. Ya. Maka siapa di antara kalian yang sedang berpuasa, fala yarfuth, janganlah dia berbuat rafath, berkata-kata kasar, berkata-kata jahat, berkata-kata jorok. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, berkata-kata yang keji. Wala, di satu redaksi wala yaskhab, jangan berteriak-teriak. Ya, teriak-teriak layaknya orang-orang di terminal yang suka teriak-teriak. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, orang yang berpuasa harus berwibawa, tidak seperti itu. Jangan samakan hari kita puasa dengan hari saat kita tidak berpuasa. Ya. Kemudian wala yajhal, janganlah dia berbuat jahil. Nah, termasuk berbuat iseng, berbuat jahil itu adalah orang yang suka ngeprank orang lain. Ngeprank. Ngeprank itu apa, Pak? Bahasa orang sekarang kan. Ngeprank itu kan intinya ngejailin kan?
nakut-nakutin orang sampai gemetaran, sampai panik, sampai pucat wajahnya, tapi ternyata dikasih surprise. Nah, itu sama, tidak boleh. Dalam Islam itu tidak boleh ngeprank-ngeprank, Pak. Ya. La yahillu li muslimin an yurawi'a musliman. Tidak halal bagi seorang muslim, berarti haram hukumnya, untuk nakut-nakutin muslim yang lain. Gitu ya. Antum pakai kain putih, matiin lampu, gitu ya. Niatnya apa? Ngeprank istri. Ya. Istri mau masuk kamar, antum sembunyi di balik pintu. Tiba-tiba istri kaget, pingsan, copot jantung kata orang. Mati kayak apa antum? Nikah lagi? Allahu Akbar. Barakallahu fikum. Nggak boleh ya. Apalagi yang ditakut-takutin anak kita, yang ditakut-takutin istri kita. Nggak boleh. Ngeprank itu nggak boleh. Ya. Bulan puasa jangan ngeprank-ngeprankan. Kalau bulan yang lain aja haram, apalagi bulan puasa. Ya, wala yajhal, jangan jahil sama orang. Wa in syatamahu wa in qatalahu. Kalau ada orang yang ngajak berkelahi atau dia ngolok-ngolokin kita, ngejek kita, mancing emosi kita, maka faliyakul, hendaklah ngucapin inni shaim, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Nanti tunggu Syawal gitu. Taib para jamaah, nunggu buka puasa enggak boleh. Justru itu supaya kita bisa meredam emosi dan menyampaikan ya, menyampaikan kepada orang itu supaya jangan jahil. Ya. Orang yang sedang tidak berpuasa jangan dijahilin, apalagi orang yang sedang berpuasa. Taib, hadirin. Nah, ini melatih kesabaran. Melatih kesabaran. Dan kalau ini ada, maka pahala itu tanpa batas. Dan Masya Allah ya, puasa itu memang lebih ngerem nafsu ini. Ya. Orang yang temperamen itu sebetulnya terapi puasa bagus, Pak. Bagus. Orang yang hari-harinya ngomel aja gitu kan. Pokoknya dimanapun dia ngomel, di jalan ngomel, di rumah ngomel gitu ya. Coba banyak puasa, itu bisa tertekan nafsunya, amarahnya. Taib, hadirin ya. Kata para ulama ya, kalau kita lihat di bulan Ramadan itu, pertama ada puasa ya. Puasa itu kan pahalanya tanpa batas. Fa innahu li wa ana ajzi bih, kata Allah dalam hadis qudsi. Kenapa pahalanya tanpa batas? Karena kata para ulama, di dalam ibadah puasa itu terkumpul seluruh jenis kesabaran. Sabar dalam melaksanakan perintah, sabar dalam menjauhi larangan, sabar terhadap takdir buruk. Itu semuanya ngumpul di ibadah puasa. Sama satu lagi yang pahalanya tanpa batas adalah menjadi pemaaf. Nah, kata para ulama, ini 3 amalan ini semuanya pahalanya tanpa batas. Dan kalau kita lihat sabar, kemudian jadi pemaaf, itu tarbiyahnya ada di saat kita puasa di bulan Ramadan. Sehingga artinya betul-betul bertumpuk-tumpuk fadilah itu. Fadilah dari Ramadan itu bertumpuk-tumpuk para jamaah. Karena masing-masing amalan itu luar biasa pelipat gandaan pahalanya. Ya, keberlimpahan pahala fadilahnya. Maka para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Ramadan syahrus sabar, latih kesabaran kita ya, sehingga kita mendapatkan fadilah dari kesabaran yang tanpa batas. Ya, termasuk buah dari kesabaran tentu kita akan lebih mudah memaafkan. Ya, akan lebih mudah memaafkan. Mudah nggak sih Pak memaafkan itu? Iya, bagi orang yang punya iman itu sebetulnya mudah. Ya. Dan tidak ada kepentingan tidak memaafkan. Ya. Justru orang kalau tidak memaafkan memang ya berat. Dia menyusahkan dirinya sendiri. Sudah maafkan, apalagi itu kaitannya dengan orang-orang di sekitar kita, gitu ya. Istri ke suami. Coba kalau tidak besar hati gitu ya, tidak berbesar jiwa ya.
barakallahu fikum, maka ya tidak akan ada keberkahan di dalam rumah tangga. Jadi sudah, maafkan. Ya, kalau kesalahan itu barakallahu fikum, apalagi kesalahan yang sifatnya remeh-temeh. Yang kesalahan besar saja kalau komitmen saling memperbaiki, saling memaafkan, selesai urusan, kan begitu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ya. Nah, Ramadan itu kita dididik untuk itu. Bagaimana kita bisa menempa diri dengan kesabaran, ya, dengan harapan outputnya itu kita menjadi orang yang pemaaf. Menjadi orang yang pemaaf. Dan orang yang pemaaf itu bahagia hidupnya. Ya, karena tidak ada ganjelan. Ya sudah, dimaafkan aja. Apalagi itu orang-orang terdekat kita. Ya, jadi jangan menyimpan kebencian, nanti itu menjadi dendam kesumat, gitu ya. Menjadi dendam kesumat. Ya, terkadang kan seorang itu bisa mengingat keburukan orang lain itu sampai puluhan tahun. Ya. Apalagi seorang istri, kan begitu ya. Istri itu Pak kuat hafalannya Pak. Ya kan? Mas tahu nggak kesalahanmu ini persis 10 tahun yang lalu. Udah 10 tahun yang lalu dimurojaah sama dia gitu. Suaminya udah lupa gitu kan. Istrinya paham betul gitu ya. Makanya jangan sering-sering nyakitin istri Pak. Itu tersimpan di memorinya dengan sangat baik gitu ya. Nah, istri juga ya harus berusaha menjadi pemaaf. Ya. Harus berusaha jadi pemaaf. Kalau tidak jadi pemaaf, selesai sudah Pak, gitu ya. Siapa di sini yang istrinya masih yang dulu Pak? Yang sudah puluhan tahun istrinya masih itu saja, begitu ya. Coba perhatikan berapa kali kita saling meminta maaf dalam perjalanan rumah tangga, gitu kan. Anak pernah nanya yang baru 3 bulan kawin Pak. Ada teman kita, anak muda, baru 3 bulan kawin. Anda tanya, afwan ya, Anda sekedar nanya ini saja. Mudah-mudahan jadi pelajaran, kata anak gitu. Apa Ustaz? Anda masih honeymoon kan? Masih Ustaz. Baru 3 bulan ini. Taib, selama 3 bulan ini ada nggak masalah? Ada nggak masalah dengan istri antum? Itu saya selesai nanya, langsung disaut Pak, tanpa pikir panjang. Banyak Ustaz. Itu yang 3 bulan. Bagaimana Bapak yang 30 tahun? 30 tahun bersama istri, ya. Jadi kalau awet, Masya Allah itu. Berarti sudah sekian hambatan, rintangan bisa dilalui bersama. Nah, Ramadan itu kesempatan melatih diri untuk mempertebal, memperkuat kesabaran kita sehingga kita mudah untuk menjadi pemaaf. Terakhir para jamaah, Ramadan juga dikatakan Syahrul Jud. Sudah masuk belum? Belum. Syahrul Jud. Syahrul Jud itu apa? Bulan kedermawanan. Bulan untuk kita memberi. Usahakan banyak memberi di bulan Ramadan itu. Apapun yang diberi, ya. Ini misalkan, Ustaz, saya mau nyumbang air saja, ya, ke masjid buat buka puasa. Dapat dah fadilahnya Pak? Dapat. Masya Allah, orang tiap buka puasa di sini yang taraweh kehausan, yang sholat, yang baca Quran kehausan, dia ambil air dari kita. Dapat dah pahalanya? Dapat. Masya Allah, ada ikhwan kita Pak, rutin itu tiap Ramadan itu ngirim sampai 10 dus, ya, air kemasan gelas itu tiap masjid itu. Nah, ini luar biasa. Nah, hal yang begitu-begitu tuh harusnya kita saling berlomba, begitu ya, saling berlomba bagaimana kita menjadi tangan di atas, gitu. Tangan di atas, apapun yang dimampui sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Demikian para jamaah. Dan satu lagi, Ramadan itu syahrut tarbiyah, ya, bulan pendidikan. Siapa yang dididik? Pertama diri kita sendiri, yang terdiri dari unsur lahir dan batin. Siapa lagi yang dididik? Hubungan kita dengan sesama hamba Allah, termasuk dengan orang-orang terdekat kita, ya. Apalagi di dalamnya pendidikan yang menempa diri kita, bagaimana kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu
wa ta'ala. 3 tarbiyah inti ini semuanya ada di dalam bulan Ramadan. Begitu ya. Maka ketika para ulama menjelaskan hadis ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kata para ulama, mengamalkan hadis ini, seluruh hadis ini diamalkan, mengamalkannya itu peluangnya semua ada di bulan Ramadan. Ittaqillah itu hablum minallah. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun kau berada. Ini tarbiyah antara kita dengan Allah. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, mengikuti yang buruk dengan yang baik. Ini barakallahu fikum ya, tarbiyah untuk diri kita sendiri, memperbaiki diri dengan taubat, dengan istighfar, dengan meningkatkan ibadah. Kemudian yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, pergauli manusia dengan akhlak yang baik. Ini tarbiyah yang menempa diri kita untuk memperbaiki hubungan dengan sesama hamba Allah. Maka kata para ulama, engkau akan dapati 3 jenis tarbiyah ini semuanya ada di madrasah Ramadan. Ya, maka masya Allah, pantas kalau para ulama kemudian mengatakan Ramadan syahrut tarbiyah. Ramadan itu bulan tarbiyah. Demikian para jamaah, itu beberapa nama-nama yang dijelaskan para ulama dari nama-nama lain bulan Ramadan yang sejatinya di dalamnya terkandung fadilah Ramadan itu sendiri dan berbagai macam rahasia dan juga hikmah yang terkandung dari nama-nama tersebut. Semoga Allah memudahkan kita untuk bisa memaksimalkan Ramadan di tahun ini dengan sebaik-baiknya. Barakallahu fikum. Baik para jamaah, insyaallah nanti kita lanjutkan lagi di kesempatan berikutnya. Masih ada 2 kali lagi ya, insyaallah ta'ala. Jadi sudah 9 kita sebutkan nama-nama lain dari bulan Ramadan. Ada yang bisa ngulang? Idem aja, idem ya. Pokoknya seperti yang dijelasin tadi. Pertama apa Pak? Syahrul as-siyam, bulan puasa. Yang kedua, Syahrul Quran. Yang ketiga, Syahrul Mubarak, bulan keberkahan. Yang keempat, Syahrul Qiyam, bulan untuk kita berdiri ya, salat, memperbanyak salat. Kemudian Syahrul Al-Ibadah, bulan ibadah karena di dalamnya penuh dengan ibadah. Yang keenam, Syahrul Ghufran atau Syahrul Maghfirah, bulan pengampunan. Kemudian yang ke-7, tadi apa yang ke-7? Syahrul As-Sabr, bulan kesabaran. Yang ke-8, Syahrul Jud ya, Syahrul Jud, ajwadun nas bil khair, begitu kan dalam hadisnya. Manusia yang paling dermawan dengan kebaikan dan kedermawanannya bertingkat-tingkat ya, kedermawanannya bertambah-tambah saat di bulan Ramadan, itulah Rasulullah. Ajwadun nas bil khair. Maka Ramadan itu Syahrul Jud, bulan kedermawanan, bulan untuk kita banyak memberi. Terakhir tadi apa? Syahrul Tarbiyah. Boleh juga dikatakan Ramadan itu Syahrul Rahmah, bulan yang penuh dengan kasih sayang. Ya, boleh juga dikatakan Syahrul ya Itqun minan nar, ya bulan dibebaskannya hamba-hamba Allah dari siksa api neraka. Nah, itu semua sejatinya ya terkandung di dalamnya fadilah dari Ramadan itu sendiri. Barakallahu fikum. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.